alaikum. Salam sejahtera dan bahagia, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beragam banyak kenikmatan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kenikmatan berupa sehat, sempat, dan bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan yang ke-29 tanpa halangan suatu apa. Sholawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anakku yang solih-solihah? Tetap semangat ya. Tidak terasa sudah ke-29 kita melaksanakan ibadah puasa. Tentunya sebentar lagi akan kita akhiri bulan Ramadan ini dengan Lebaran atau Idul Fitri. Berbicara tentang Idul Fitri atau Lebaran, tidak terlepas dari namanya silaturahmi. Ketika kita silaturahmi ke rumah tetangga, saudara, dalam Islam sudah mengaturnya. Ada adab-adabnya. Apa saja itu adab-adabnya? Yang pertama adalah adab ketika mengetuk pintu. Dianjurkan dalam Islam ketika kita mengetuk pintu maka dengan pelan-pelan. Bahkan ada sahabat Nabi Muhammad SAW mengetuk pintunya dengan ujung kukunya. Bisa kita praktekkan ketika dengan ujung kukunya berarti sangat pelan, bahkan mungkin tidak terdengar. Ketika sudah 3 kali tuan rumah tidak mendengar, tidak menjawab, maka kita sebaiknya meninggalkan rumah itu. Tentunya ketika kita mengetuk pintu, boleh sambil menyampaikan atau mengucapkan salam. Setelah kita mengetuk pintu, adab yang dianjurkan adalah kita agak minggir dari depan pintu. Dikhawatirkan nanti kalau pas dibuka, kita di depan pintu malah mempersulit yang memiliki rumah untuk membuka pintu. Tetapi kita dilarang untuk mengintip ke dalam rumah. Jadi kita menggeser tetapi pandangan kita tidak ke dalam rumah tapi ke tempat yang lain. Adab selanjutnya adalah kita duduk di tempat yang sudah disiapkan oleh tuan rumah. Ketika tuan rumah menyuruh duduk di sebelah mana, maka kita mengikuti tuan rumah yang mempersilahkan kita untuk duduk. Jangan kita mencari tempat duduk sendiri. Tetapi ketika yang punya rumah hanya menyampaikan silakan duduk, maka kita pilih tempat yang sekiranya kita tidak bisa melihat dalam rumah. Bisa dimengerti ya, maksudnya ketika kita masuk ke dalam rumah maka sebaiknya kita mencari tempat duduk yang kita hanya bisa memandang ke arah luar saja tetapi tidak ke dalam rumah. Hal ini penting kita lakukan agar ketika ada sesuatu yang di dalam rumah yang mungkin tidak seharusnya seorang tamu melihat, maka ini bisa terjaga. Niatkan, kita luruskan, kita bersilaturahmi adalah menjernihkan hati kita agar kita mendapatkan pahala. Dan yang terpenting ketika kita berkunjung atau silaturahmi ke rumah saudara atau teman atau siapapun, maka jangan terlalu lama. Kita hanya sekedar silaturahmi, bukan iktikaf. Kalau iktikaf kita bisa berlama-lama, tetapi kalau silaturahmi sebaiknya kita pikirkan waktunya jangan terlalu lama. Yang karena kita bertamu lama, jadi acara mereka
terhambat atau terganggu. Itu beberapa adab bertamu yang sudah diajarkan dalam Islam. Semoga kita besok bisa menerapkannya dan kita niatkan silaturahmi kita benar-benar hanya mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Kulsaria pada hari ini, semoga bermanfaat. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.